Orang-orang SEO tuh banyak yang berpikir kalau tugasnya mereka tuh berhenti ketika keywordsnya yang mereka bidik sudah tampil di hasil pencarian. Padahal perjalanan masih panjang, Mas Bro, masih panjang kan. Tampil di hasil pencarian saja nggak cukup, ya. Karena kalaupun misalnya teman-teman punya konten, terus kontennya tampil di hasil pencarian, kalau nggak ada yang ngeklik, kalau snippetnya tidak sesuai dengan kebutuhan dari audiens yang melakukan pencarian, kalau snippetnya tidak appealing, tidak triggers action dari audiens yang melakukan pencarian, ya teman-teman tampil di hasil pencarian juga nggak ada gunanya, ya kan? Ya kalaupun audiensnya klik gitu ya, terus masuk ke websitenya teman-teman, belum tentu juga itu audiens yang memang teman-teman cari, ya kan? Belum tentu juga ada engagement yang baik yang terjadi antara kontennya teman-teman dengan audiensnya teman-teman kalau misalnya si kontennya tidak menjawab search intention dari audiens teman-teman, kan? Kalaupun misalnya audiensnya engage dengan kontennya, baca kontennya gitu ya, berinteraksi dengan kontennya, belum tentu goals yang teman-teman mau juga terjadi. Kalau misalnya konten yang teman-teman kasih ke audiensnya teman-teman tidak sesuai dengan buying journey-nya dari audiens tersebut, orangnya belum siap beli, orangnya lagi ada di fase misalnya lagi nyari informasi, masuk ke kontennya teman-teman, teman-teman suruh beli, ya kan? Nggak akan kejadian juga. Kalaupun goalsnya terjadi nih teman-teman, belum tentu nih performance yang seperti itu bisa scalable. Kalau yang teman-teman lihat hanya individual keyword atau set of keywords. 1 tahun 20 keywords, 1 tahun 40 keywords. Gimana caranya teman-teman scale up SEO campaign yang seperti itu? Nyambung sama obrolan kita di video gue sebelumnya ya teman-teman. Keywords itu kan sangat tergantung sama interest audience kita. Kalau audiens kita kehilangan interest terhadap keyword tersebut atau behavior pencarian mereka berubah, ya. Tapi teman-teman fokusnya, campaignnya hanya memikirkan keyword itu aja, gimana? Gak bisa juga kan? Makanya gak berhenti gitu, gak berhenti ketika keywords kita tampil di hasil pencarian. Dan kalau teman-teman nonton video-video gue sebelumnya juga goalsnya juga bukan itu hanya salah satu indikator saja kan. Kita orang SEO harus bisa nunjukin peranan yang jelas gitu ya teman-teman ya, yang bisa dilihat gitu ya sama bisnis, sama klien kita gitu ya, atau sama tempat teman-teman bekerja ya, bahwa kita benar-benar berkontribusi tuh terhadap pertumbuhan bisnisnya, ya. Nggak hanya nunjukin kalau keywords ini udah ranking, keywords ini udah ranking, keywords ini gitu doang gitu ya kan. Nggak peduli ya kan, bisnis itu pasti akan sampai di titik dimana yang mereka tanyain sama teman-teman orang-orang SEO cuman satu, show me the money, tunjukin gue kalau SEO-nya bisa datengin return yang positif gitu ya kan. Karena ya buat bisnis SEO adalah marketing investment. Namanya marketing investment harus bisa datengin return yang positif gitu. Sebagai seorang SEO teman-teman harus bisa tuh ngasih penjelasan bagaimana proses yang teman-teman jalankan ini di SEO. Gak cuman bawa konten untuk tampil di hasil pencarian, tapi juga bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan bisnis secara jelas. Teman-teman ngerti audiensnya siapa, teman-teman tahu kebutuhannya seperti apa, teman-teman punya set of goals and objective yang benar-benar contribute terhadap bisnis, teman-teman punya aset yang optimal yang ngasih experience yang terbaik untuk audiensnya teman-teman, teman-teman publish konten yang sesuai sama audience buying journey-nya, teman-teman juga mengatur information flow di setiap konten yang teman-teman publish ya, supaya semua yang teman-teman lakukan ini punya kontribusi yang jelas terhadap pertumbuhan bisnis, nggak cuman ranking aja. Ya gitu ya teman-teman. Dadah.